Ketemu lagi di Sport Mania. Sebelum menonton, jangan lupa untuk selalu tekan tombol subscribe dan loncengnya dulu untuk mendapatkan info terupdate dari Sport Mania. Kabar bahagia datang dari Maverick Vinales menjelang tes pramusim MotoGP 2021. Vinales mengkonfirmasi dalam waktu dekat akan menjadi seorang ayah. Saya menikahi perempuan terbaik di dunia dan kami sedang menanti anak kami, Nina. Terima kasih telah menjadi seseorang yang selalu percaya dan menjadi pendukung terbaik ketika segalanya tidak baik. Tidak sabar untuk melihat anak kami, tulis Maverick Vinales di akun Instagramnya. Di unggahan Andi Gilang terbaru pada Instagram pribadinya, ia menunjukkan motor Honda NSF 250 R2 basutannya dengan tampilan yang jauh berbeda. Warna merah dan putih masih menjadi khas Honda tim Asia yang diwarnai di semua bagian bodi. Namun ada sentuhan emas pada area windshield dan tak luput dengan logo baru Idemitsu sebagai sponsor utama. Jargon Warhead dan Satu Hati masih di lokasi yang sama, tepatnya di samping air scope. Target Andi Gilang di kelas Moto3 adalah untuk lebih sering mendulang poin pada kembalinya di kelas 250cc Special Engine. Saya sudah cukup lama tidak balapan dengan motor Moto3, sekarang saya harus beradaptasi lebih cepat. Saya harap bisa bersaing di barisan depan dan lebih konsisten meraih poin, ucap Andi Gilang. Usai peluncuran tim di Losail Qatar, CEO Aprilia Racing Massimo Rivola membeberkan alasan pihaknya mengambil keputusan kontroversial dengan menggait Lorenzo Savadori ketimbang Bradley Smith untuk dijadikan tandem Alex Espargaro di musim ini. Ini keputusan perusahaan dan kami memutuskan bergerak lebih awal, karena kami sadar penentuan rider bisa mempunyai efek berantai pada keputusan orang lain di tim kami. Ketimbang Lorenzo, Bradley memang mempunyai pengalaman dan karakter yang jauh lebih cocok untuk menjadi test rider. Itu karena Lorenzo tak mempunyai pengalaman, dan itulah salah satu alasan dari keputusan ini, ucap Rivola. Rivola mengakui Smith kecewa atas keputusan ini, namun Rivola sangat berharap ia mau bertahan menjadi test rider. Bradley bekerja dengan sangat baik selama 2 musim terakhir, dan kami ingin melanjutkan proyek ini dengannya. Tapi jelas ia seorang pembalap dan pasti ingin balapan, namun kami mengambil keputusan lain untuk beberapa alasan yang juga alasan perusahaan. Saya dapat memaklumi ia tidak senang atas keputusan ini, namun kami sangat terbuka memberinya kans untuk melanjutkan tugasnya dan bertekad memberinya beberapa fasilitas wildcard. Agar semangat balapnya tetap ada, mungkin ada alternatif lain. Namun kami bakal senang jika bisa tetap bekerja dengan Bradley, ucap Rivola. Tim Aprilia telah resmi meluncurkan livery terbaru mereka untuk menghadapi MotoGP 2021. Seperti halnya musim lalu, warna hitam masih mendominasi corak livery RSGP dengan sedikit aksen merah dan putih. Tak hanya itu saja, Aprilia juga menggunakan salad box di bagian belakang motor mereka. Aprilia terinspirasi dari inovasi yang dilakukan oleh Ducati dengan motor mereka yakni Tismo CDG GP21. Selain itu, Aprilia juga mempertahankan beberapa komponen yang sudah terpasang pada musim lalu. Namun demikian, mereka juga mendesain ulang perangkat aerodinamika pada bagian depan agar lebih efisien. Yang tidak kalah penting, livery Aprilia pada MotoGP 2021 ini sedikit berbeda setelah adanya nama Indonesia Racing.
Indonesia Racing sendiri bisa terpampang di bagian motor Aprilia karena telah bekerja sama dengan Gresini Racing. Karena kerjasama itulah tulisan Indonesia Racing akan ada di semua motor milik Gresini Racing pada musim ini. Tulisan Indonesia Racing sendiri terletak di bagian bawah bodi motor dengan menggunakan warna merah. Saat presentasi tim Aprilia, Direktur Teknik Aprilia Romano Albesiano menyebutkan secara teori motor baru Aprilia lebih baik dari tahun lalu. Bahkan performa murni Aprilia RSGP mendekati motor terbaik di MotoGP. Sejak terjun di kelas MotoGP pada 2015, Aprilia terus menerima kritikan karena pabrikan asal Noale itu jauh tertinggal dari ekspektasi. Namun di musim 2021 ini, Direktur Teknik Romano Albesiano sangat optimis mereka mampu meraih hasil yang lebih baik dari tahun lalu. Sulit dikatakan dengan motor 2020 kami mampu mengurangi kesenjangan secara signifikan. Dalam hal performa murni kami mendekati motor terbaik. Kami tahu semua datanya. Secara teori motor baru lebih baik dari tahun lalu, jadi jarak celahnya harus lebih kecil. Kami berharap backlognya 0, tapi kita hanya tahu itu ketika kita berada di trek bersama. Tujuan saya adalah menyingkirkan defisit rata-rata selama kejuaraan dunia. Di beberapa trek kita mungkin tertinggal, tapi di trek lain kita mungkin memiliki keunggulan, ucap Albesiano. CEO Aprilia Racing Massimo Rivola menyatakan bahwa budget dana yang terbatas menjadi kendala mereka untuk membangun motor kencang dan konsisten. Titik lemah kami adalah mesinnya. Dalam 1,5 tahun kami telah meningkat pesat, tetapi kami juga membutuhkan uang untuk mengembangkannya, ucap Rivola. Tetapi ia justru berharap tim VR46 dapat bergabung dengan mereka menjadi tim satelit pada musim 2022. Akan sangat luar biasa memiliki nama Valentino bersama kami seperti di awal karirnya. Tetapi pertama-tama kami harus menunjukkan bahwa kami cepat dan kemudian kami dapat bercita-cita untuk sesuatu yang lebih serius, ucap Rivola. Fabio Quartararo mengkritik performa M1 2021 dikarenakan spesifikasi motor tidak mengalami perubahan yang signifikan antara motor 2020 dan 2021. Menjelang tes pramusim MotoGP 2021 di sirkuit Losail, Qatar, ia tahu apa saja yang hendak ia evaluasi. Suhu dingin di Losail bisa menjadi bekal awal bagaimana menentukan suhu ban jika suhu udara terbilang rendah. Jika suhu ban bisa tepat dan pas untuk mendapatkan lap time yang bagus, maka itu menjadi bekal data untuk menjalani balapan basah. Apalagi nanti balapan di Qatar akan digelar pada 2 seri beruntun, sehingga akan ada bekal yang sangat mumpuni. Tahun lalu saya memulai musim dengan sangat bagus, tapi sedikit demi sedikit mengalami penurunan performa. Setelah 2 kemenangan di Jerez, kami merasa banyak kekurangan khususnya saat ada hujan deras. Kami harus memperbaiki performa ban dan keseimbangan motor jika lintasan basah. Itu menjadi tugas utama saya, ucap Quartararo. Shakedown test yang berlangsung di sirkuit Losail, Qatar pada Jumat 5 Maret kemarin tidak diikuti seluruh pembalap, melainkan hanya test rider dan para rookie. Total ada 12 pembalap yang ikut serta termasuk 3 pembalap rookie MotoGP 2021 yakni Jorge Martin, Enea Bastianini, dan Luca Marini. Berdasarkan hasil itu, Steven Bradl mampu keluar sebagai yang tercepat.
Bradel berhasil mencatatkan waktu terbaik 1 menit 55,641 detik. Pada tes kali ini, Crutchlow harus berbagi M1 dengan dua pembalap tes Yamaha asal Jepang, yakni Katsuyuki Nakasuga dan Kota Nozane. Ketiga pembalap tes Yamaha itu pun cukup dominan dengan menempati posisi kedua dan ketiga, sedangkan satu lainnya berada di posisi ke-6. Sementara itu, pembalap rookie dari Avintia Sponsorama yakni Enea Bastianini berhasil menempati urutan keempat. Race rider Ducati sendiri yakni Michel Tiro hanya menempati urutan keempat, lalu Luca Marini dari Avintia Sponsorama menduduki posisi ke-8. Jorge Martin dari Pramac Ducati menempati posisi ke-10. Adapun tes rider KTM yakni Dani Pedrosa tercatat di urutan ke-11. Ia tercatat hanya menjalani 34 putaran dan waktu terbaiknya diraih pada putaran ke-24. Berikut adalah hasil Shakedown Tes MotoGP 2021. Itulah tadi beberapa informasi dunia MotoGP yang bisa kami sajikan. Terima kasih telah menonton video ini. Selalu ikuti informasi MotoGP kami lainnya. Salam Sport Mania.